Lalu kata Nabi SAW pada bulan itu, di bulan Ramadan, Allah menurunkan rahmatnya. Riwayat lain, Allah menyebarkan rahmatnya. Dan di antara rahmat tersebut adalah Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa. Di bulan Ramadan ini ada pembersihan dosa. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, riwayat lain mengatakan antara umrah ke umrah, pembersihan dosa di antara keduanya kalau dosa-dosa besar dijauhi. Kemudian Allah akan ijabah doa. Permintaan-permintaan kita sebulan penuh teman-teman sekalian akan dijanjikan diterima, walaupun bulan-bulan lain mungkin diterima, tapi ini dijanjikan ekstra. Seperti kalau kita di perusahaan, misalnya teman-teman di sini banyak bekerja di perusahaan, dijanjikan oleh perusahaan bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya, atau tanggal 31, ini bulan di mana semua pegawai bisa mengajukan permohonannya, penaikan gaji misalnya, penaikan jabatan, ya, cuti pulang, semua akan dikasih. Saya yakin kita akan memaksimalkan waktu bulan Januari itu. Begitulah kurang lebih. Allah Subhanahu wa taala memudahkan buat kita agar diterima semua permohonan kita di bulan ini sebulan penuh, tidak mengenal waktu, dari pagi sampai pagi lagi 24 jam. Lalu kata Nabi SAW, pada bulan itu Allah melihat persaingan kalian, maka lihatkanlah yang terbaik dari diri kalian, karena ia akan membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Termasuk rahmat Allah adalah Allah akan buka semua pintu surga, Allah akan tutup semua pintu neraka, dan Allah akan membelenggu semua syaitan yang jahat, sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa menggoda di luar Ramadan. Kita garis bawahi 3 poin ini: terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya semua syaitan yang jahat. Saya ingin tanya teman-teman sekalian, kira-kira apa maknanya pintu surga dibuka di bulan Ramadan? Dan apa kira-kira manfaatnya buat kita? Kalau kita berpikir surga, kita bisa mengetahui dari dalil-dalil syariat, tapi kita belum melihatnya. Dan kalaupun sekarang dibuka, kita masih belum bisa masuk. Kira-kira apa yang dimaksud dengan dibuka pintu surga di bulan Ramadan? Maka teman-teman harus garis bawahi kalimat ini ya. Ini jawaban dari para ulama, adalah dibukanya iklan resmi dari Sang Pencipta Allah di langit sana, iklan resmi dari 1 Ramadan, dan kita sekarang berada di pekan-pekan pertamanya, sampai akhir Ramadan pendaftaran masuk ke dalam surga. Ini yang dimaksud teman-teman sekalian. Jangan menjadi orang-orang yang hanya mengkhayal di angin, ya, di atas angin. Seperti misal ada sebuah kampus lagi dibuka pendaftaran untuk jadi mahasiswa atau mahasiswi, atau ada sebuah perusahaan lagi dibuka pendaftaran untuk jadi pegawai. Lalu ada orang cuma mengkhayal, dia lewat di depan kampus atau di depan perusahaan, lalu dia mengatakan, saya ingin kuliah di sini atau saya ingin kerja di situ. Cuman tidak pernah daftar. Kira-kira diterima nggak? Nah, kenapa senyap ini? Gak ada suaranya. Jangan lemas-lemas kalau Ramadan. Kalau orang tidak pernah daftar, itu mengkhayal untuk bisa diterima. Teman-teman di sini masuk diterima kantor kerja, karena pernah melamar kan? Maka akhirnya diterima. Bulan Ramadan dibuka, melamar jadi penghuni surga. Mau atau enggak? Itu poinnya. Dibuka pendaftaran. Dan syaratnya sederhana. Puasa siang hari, jaga 5 waktu sholat, dan sholat pada malam hari dengan tarawih. Selesai syaratnya. Ya. Dijauhi semua perbuatan salah, maka insya Allah akan masuk dalam surga. Kemudian ditutup pintu neraka. Apa makna kalimat ini? Ditutup pintu neraka. Kalaupun ditutup pintu neraka atau dibuka, kita masih belum tahu apa tujuannya. Kita masih di dunia, orang yang melanggar pun masih hidup, orang-orang kafir misalnya. Maka, dan ini di bulan Ramadan, artinya informasi ini kepada orang yang masih hidup. Maka yang dimaksud kata para ulama adalah adanya penghapusan diri dan nama dari api neraka. Adanya penghapusan nama dari api neraka. Ini penting teman-teman sekalian. Perlu antum garis bawahi satu hal ya. Kalau kita sekarang ini memiliki nama terdaftar di surga, punya tempat di surga dan punya tempat di neraka. Kita semua punya itu. Kalau seseorang mukmin meninggal dunia dalam kondisi dia beriman dan beramal saleh, maka dia akan masuk ke surganya, tempatnya di neraka dihapus oleh Allah. Kalau dia meninggal dalam keadaan fasik, fasik ini maksudnya muslim tapi masih banyak dosanya, tidak sempat tobat sebelum meninggal, maka dia akan masuk ke nerakanya dulu, dibersihkan dosanya, baru dia masuk ke dalam surganya.
Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, munafik, atau musyrik, 3 golongan yang akan kekal di api neraka, maka dia akan masuk ke nerakanya secara abadi dan tempatnya di surga diberikan oleh Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka di Ramadan teman-teman ada penghapusan nama itu. Artinya kita akan dihapus dari api neraka, kata para ulama, akan setelah, kalau kita mohon di Ramadan ini teman-teman jangan luputkan doa itu. Seperti kalau nonton sholat Masjid Haram Mekah dan Madinah, saya yakin juga mungkin di sini ya, tarawihnya pada saat witir, umumnya kalau imam yang faham dia akan baca Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apa artinya? Ya Allah hapus nama kami, nama ayah dan ibu kami dari api neraka. Itu di Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, sesungguhnya di bulan Ramadan Allah menghapus nama-nama hambanya dari api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Maka kita harus menghapuskan nama kita teman-teman sekalian. Kata ulama hadis yang dimaksud kalau orang minta, misalnya mengatakan Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummatana minan nar, ya Allah hapuslah nama kami dan nama kedua orang tua kami dari api neraka. Allah akan hapus nama dari api neraka dan Allah akan berikan taufiknya setelah itu, sehingga dia tidak akan pernah berbuat perbuatan ahli neraka. Semuanya tinggal perbuatan ahli surga. Itu poin penting sekali. Artinya sangat memudahkan kita untuk istiqamah setelah Ramadan. Karena tidak akan pernah terbuka lagi pintu-pintu dosa. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga itu.